sembarangan gitu, oke. Nah, tapi untuk pertama ini kelas AB dulu ya, kelasnya saya ya, oke. Oke, ini baru 50 orang tapi nggak apa-apa lah kita mulai aja supaya nanti selesainya nggak terlalu, apa istilahnya terlalu molor gitu ya. Oke, sebelum kita masuk materi, ini saya mungkin sedikit menyampaikan tentang tugas ya, saya coba share screen. Sebentar. Oke, ya. Oke, sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi kemarin tuh, beberapa yang lalu saya coba diskusi dengan Pak Alfa, intinya untuk mata kuliah konservasi itu hanya ada satu tugas gitu ya, tugas besar yang dikumpulkan, setiap UTS dan juga UAS gitu. Jadi nggak ada tugas mingguan seperti itu. Nah, tugas besarnya itu apa? Ya tugas besarnya itu adalah kita akan membuat semacam, apa ya, paper gitu ya, paper dan itu berkelompok gitu ya. Jadi ada kelompok, nah kelompoknya tuh jumlahnya ada ketentuannya gitu, misalkan tergantung objeknya gitu ya intinya. Jadi ibaratnya coba saya urutkan ya. Jadi tema tugasnya ini saya nulisnya tugas UAS ya, padahal sebetulnya untuk UTS juga sama, cuma bedanya untuk UTS itu nanti ada berapa persen yang harus dikumpulkan begitu. Jadi temanya itu adalah identifikasi bangunan bersejarah sebagai objek konservasi dan juga revitalisasi. Jadi kalian membuat semacam tulisan atau paper atau penelitian atau apalah itu intinya tulisan seperti itu tentang suatu objek yang itu tuh kira-kira cocok untuk dikonservasi atau direvitalisasi seperti itu. Nah, objeknya apa? Objeknya itu ada 3 jenis ya, itu bebas kalian milih. Yang pertama ada bangunan bersejarah, kemudian yang kedua ada kawasan bersejarah, yang ketiga ada tugu bersejarah. Jadi kalian boleh milih satu di antara 3 ini ya. Nah, kalau misalkan kalian milih yang bangunan bersejarah itu, anggotanya tuh maksimal 3 orang. Jadi kalian kerjanya kelompok. Kalau kalian milih bangunan itu maksimal 3 orang. Jadi boleh 3 orang atau kurang boleh gitu ya. Tapi maksimal 3 orang. Kalau kawasan karena lebih luas berarti itu boleh sampai 4 orang. Tapi kalau kalian milihnya skalanya agak kecil, misalnya tugu atau gerbang dan lain sebagainya, itu anggotanya maksimal 2 orang. Nah, lokasinya itu dibatasi yaitu di Solo atau di Sukoharjo. Jadi kalau yang semester lalu atau tahun lalu itu kan di kota masing-masing ya karena masih pada di rumah masing-masing ya, tapi kalau sekarang udah semi offline jadi lokasinya ditentukan sama Pak Alfa ya, ini Pak Alfa yang minta untuk selalu di Solo atau Sukoharjo gitu. Nah, nanti untuk objeknya ini kalian bisa istilahnya apa ya, meskipun kelas AB gitu ya pengampunya saya, tapi kalian kalau mau konsultasi sama Pak Alfa juga bisa karena beliau punya banyak daftar bangunan-bangunan yang apa ya, cagar budaya atau bangunan bersejarah yang ada di Solo atau Sukoharjo gitu. Gitu ya. Untuk objeknya seperti itu. Nah, kemudian untuk istilahnya kontennya di tugas kalian itu apa aja sih? Ya layaknya apa ya, tulisan ilmiah pada umumnya itu ada pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran dan juga sebagainya. Namun disesuaikan dengan template atau formatnya jurnal sinektika. Nah, kenapa kok harus jurnal sinektika ya? Karena kan jurnal sinektika itu miliknya prodi kita sendiri ya. Dan harapannya nanti ketika selesai produk kalian itu udah ready atau siap untuk diupload di jurnal sinektika supaya apa? Supaya nanti ketika kalian udah selesai S1 gitu ya, udah lulus tuh kalian sempat atau punya portofolio pernah upload di jurnal gitu. Jadi kalian nanti bisa masukin ke CV gitu ya. Jadi ibaratnya tulisan kalian ini atau objek yang kalian apa istilahnya tulis atau kalian teliti ini tuh nggak sia-sia gitu, nggak sekedar nulis ya wes kumpul hilang gitu, enggak, tapi kalian ada manfaat kalian jadi kalian sempat nggak cuma publish di jurnal gitu ya. Kemudian ada kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini wajib ya, jadi nanti kalian temannya dari sini kalian ada kajian pustaka ini minimal ada 15 teman-teman. Jadi boleh dari buku, boleh dari jurnal maupun artikel di koran pun sebenarnya nggak apa-apa, yang penting proporsinya adalah yang lebih banyak itu dari jurnal gitu dan di tahun yang muda gitu ya, jadi tahun 2010 ke atas gitu. Nanti akan ada template nanti tinggal saya kasih ke kalian gitu. Kemudian juga perlu adalah bangunannya ya, entah nama bangunannya, alamatnya, pemiliknya, syukur-syukur ya kalian tahu. Kemudian tahun berdirinya, terus apa arsiteknya apa,
sejarahnya siapa, dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus juga ada di kontennya. Kemudian ada gagasannya kalian. Kira-kira bangunan yang kalian pilih atau tugu yang kalian pilih atau kawasan yang kalian pilih itu kalau dikonservasi atau direvitalisasi itu cocoknya jadi apa atau untuk apa atau wujudnya kayak apa. Jadi kalian ada semacam saran atau apa ya, sedikit merancang lah gitu, merancang sedikit kira-kira ini cocoknya diapain sih gitu. Tapi berupa gagasan aja, nggak perlu terlalu detail sampai bikin gambar kerja itu nggak usah, cuman cukup istilahnya ilustrasi atau sketsa juga boleh. Jadi sketsa tangan juga nggak masalah. Ya, terus kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini bisa berupa misalkan itu ada dokumen-dokumen yang kayaknya ditampilkan, kan dokumen sertifikatnya atau apa ya, itu boleh ancam mendapatkan itu ya itu. Nah, kemudian teknik penyajian laporannya adalah yang pertama itu akan berupa tulisan paper dan di jurnal Sinektika. Jadi kalian mengumpulkan itu dalam formatnya Sinektika, udah ready gitu ya, kemudian tinggal diupload aja di jurnal Sinektika. Terus kemudian laporan diketik dalam kertas A4 dan formatnya sesuai dengan jurnal Sinektika, itu udah jelas ya. Kemudian baik saat tes maupun kita mengumpulkan soft file berupa PDF dan juga Word dengan penamaan sesuai ini ya, kelasnya, terus nama kelompoknya dan juga ini. Jadi namanya hanya ketua kelompoknya aja di file, tapi di papernya itu atau di produknya itu nanti ada nama-nama anggotanya. Seperti itu. Ya, kenapa kok nama ketuanya aja yang dicantumkan di file, karena kan nanti kalau nama semuanya nanti panjang banget ya. Terus juga ini sebagai tanggung jawab ketua kelasnya juga dalam ketua kelompok dalam memimpin kelompoknya gitu. Jadi nanti kalian bebas memilih ketua kelompoknya siapa, tapi pastikan ketua kelompoknya itu yang benar-benar hasilnya apa ya, bisa diandalin atau bertanggung jawab gitu ya. Begitu. Nah, kemudian ini saya lupa menulis, jadi intinya ketika UTS nanti kalian akan mengumpulkan produk paper ini setidaknya sampai kajian pustaka. Jadi kalian untuk produk UTS itu mungkin kan bisa sambil kalian catat ya. Produk UTS itu nanti targetnya udah sampai bangunannya udah harus dapat, udah tahu gitu ya, mau bangunan apa atau tugu apa atau apa namanya, kawasan apa. Kemudian kalian udah melakukan istilahnya apa sih, bikin pendahuluannya, terus kemudian kalian udah mengumpulkan kajian pustakanya seperti apa. Targetnya UTS sampai situ ya. Kemudian setelah UTS nanti kalian bisa melanjutkan ngulik-ngulik dan sebagainya hingga sampai final, kemudian dikumpulkan pas UAS begitu. Nah, kemudian yang nomor 4 ini minimal 7 halaman dan maksimal 10 halaman portrait sesuai format template Sinektika. Jadi minimal 7 halaman, maksimal 10 halaman. Begitu. Kemudian dikerjakan secara kelompok dengan anggota 2 sampai 4 orang tergantung objeknya ya. Jadi kalau 2 orang itu untuk objek yang nggak terlalu besar kayak tugu, gerbang, dan lain sebagainya. 3 orang untuk bangunan, entah rumah atau gedung dan lain sebagainya. Kemudian 4 orang untuk kalau misalkan kalian ambil kawasan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wajib mencantumkan nama dosen pengampu sebagai salah satu penulis. Jadi penulis utamanya tetap kalian gitu ya. Cuma di penulis yang terakhir itu harus mencantumkan nama Alfa atau namanya saya gitu ya, sebagai dosen pengampu gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Ada yang masih belum jelas mungkin? Atau mau bertanya terkait objeknya? Nanti untuk terkait apa ya, istilahnya materi-materi untuk istilahnya modal kalian atau referensi kalian dalam menulis ini nanti akan saya sampaikan selama sampai sebelum UTS gitu. Jadi sebelum UTS itu isinya materi-materi semua dari saya untuk modal atau bekal kalian atau referensi dalam bikin atau menentukan langkah konservasi apa yang cocok untuk bangunan yang kalian pilih gitu. Itu ada yang mau bertanya mungkin? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Oh ya, saya Faisal izin bertanya mengenai sejarah di sini, bangunan sejarah di sini sejarahnya itu sejarah yang bagaimana Pak? Apakah harus dari zaman kolonial kah atau sejarah apakah bisa sejarah kayak misalkan sejarah ini bersejarah karena waktu itu merupakan saksi pembangunan kota Solo gitu. Itu seperti apa Pak sejarah di sini maksudnya?
Ya, bisa yang seperti yang tadi, bangunan ini misalnya atau gerbang ini gitu ya, itu, beriringan dengan istilahnya apa sih, dibangun bersamaan dengan berdirinya Kota Solo itu juga boleh seperti itu. Atau kalau kalian bisa nemu yang lebih lebih apa ya, lebih basic daripada itu misalkan, oh bangunan ini mulai didirikan pada tahun misalnya 1850 misalkan gitu ya. Pada saat itu, ada peristiwa apa gitu, terus kemudian, bangunan itu awalnya difungsikan untuk apa, itu kan juga termasuk sejarah ya. Jadi sejarah pertama itu bangunan itu fungsinya misalnya sebagai kantor pos gitu ya tahun 1850, terus kemudian tahun 1890 misalkan itu jadi kantor kereta api misalkan. Jadi kayak timeline gitu juga boleh gitu. Jadi sejarahnya itu bisa ada urutan waktunya gitu ya, kayak misalkan tahun pertama tuh jadi ini, tahun kedua jadi ini, tahun ketiga jadi ini, kemudian ada peristiwa apa, itu juga bisa seperti itu. Itu Mas, kebayang ya? Oke, Pak, izin Hmm, bertanya lagi, Pak. boleh silahkan. Apakah nanti, apa yang dilakukan, ke sini tuh ngarahnya ke mungkin ke alih fungsi atau bagaimana, Pak, nantinya? Ya, oke, itu pertanyaan bagus ya. Jadi, nanti sebenarnya menjawab, pertanyaan ini tuh ada kaitannya dengan runtutan materi yang saya sampaikan ya, cuman nggak apa-apa saya coba jawab di awal ya. Jadi, tidak hanya alih fungsi ya, misalkan kalau kalian tuh hanya sekedar pengen melestarikan tok gitu tanpa mengalihkan fungsi itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau alih fungsi, berarti kalian juga harus tahu, itu kira-kira fungsi baru yang paling cocok untuk bangunan kalian tuh apa gitu. Misalkan ternyata ketika kalian observasi atau kalian amati gitu, ternyata bangunan ini fungsinya tuh kayaknya cocoknya masih sama seperti semula ya sebagai kantor, berarti kan nggak ada alih fungsi itu. Berarti istilahnya apa ya, kalian, fungsi yang kalian tawarkan itu hanya sekedar konservasi aja, nggak ada revitalisasi gitu. Dan kalau konservasi itu seperti yang sudah mungkin pernah saya sampaikan pertemuan sebelumnya ya, itu hanya sekedar apa istilahnya, eee, apa sih istilahnya, merawat atau melestarikan bangunan itu aja gitu. Tapi kalau mau kita alih fungsi itu berarti namanya revitalisasi ya, karena kan dia memvitalkan kembali gitu. Gitu ya. Jadi bebas kalian memilih hanya sekedar mengkonservasinya tok itu, atau mau kalian alih fungsikan, melalui revitalisasi itu. Yang penting kalian sebutkan urgensinya atau alasannya kenapa, gitu ya. Oke, Pak, Kebayang terima kasih, Pak. sedikit Sudah menambahkan cukup, Pak. ya, oke. Mungkin sedikit menambahkan ya kan, kenapa kok tadi ada opsi seperti itu ya, karena misalnya untuk teman-teman yang milih tugu atau gerbang gitu kan, kayaknya bisa untuk dialih fungsi ya. Fungsinya kan ya itu memang hanya tugu atau istilahnya hanya gerbang gitu kan. Jadi, eee, ada opsi seperti itu, jadi kalian bebas memilih gitu ya, tergantung objeknya dan juga tergantung kasusnya, gitu. Oke, pertanyaannya bagus, Mas. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya mungkin terkait tugasnya? Ya, silahkan. Ya, tidak memungkinkan kan ada yang sama gitu Pak, itu nanti mhm, dari Bapak sendiri apakah mengizinkan untuk bangunan yang sama itu atau berbeda? mmm, Dan ya, mungkin satu ya, lagi, oke, ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Ini kan karena adalah kalian tuh kelompok ya. Kecuali kalau sendiri-sendiri mungkin ada peluang untuk sama, tapi kalau kelompok saya rasa sebetulnya kecil kemungkinan untuk sama, sehingga saya harapkan tidak bertahan ya, kecuali konkret banget gitu. Tapi saya harapkan jangan sama gitu, karena tentunya antara apa ya, yang kasusnya atau bangunannya sama, sama yang beda pasti nilainya lebih tinggi yang beda ya, karena kalau sama itu, biasanya apa ya, jadi kayak terbandingkan gitu ya, yang sama beda. Jadi kalau boleh saya sarankan jangan sampai sama. Jadi kalau kalian coba bandingkan masing-masing. Oke. Mohon di-mute dulu ya, Mas, yang oke, on mic, silahkan di-mute dulu. Gitu. Jadi, saya harapannya jangan sampai ada yang sama gitu. Nanti kalian bisa cross check masing-masing atau kalian janjian. Atau misalkan mungkin akan lebih baik kalau ketua kelasnya nanti coba mencatat ya, atau mungkin teman-teman masing-masing kelompok itu laporan ke ketua kelas untuk mencatat anggotanya siapa
aja, terus objeknya apa gitu. Jadi untuk semacam cross check supaya nggak sama gitu. Itu ya. Jadi harapannya objeknya jangan sampai sama gitu. Ya, oke. Jadi supaya kalian bisa apa ya, mendapat bangunan atau kawasan atau objek yang kalian inginkan ya berarti kalian duluan lapor ke ketua kelas gitu supaya nanti siapa yang duluan dia yang berhak terhadap bangunan atau objek itu. Itu ya. Oke. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada lagi mungkin? Atau sementara saya lanjutkan ke materi dulu ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan susulan di akhir silahkan untuk ditanyakan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya izin stop share dulu. Nanti ini Word-nya ini saya PDF-kan dan saya kasih ke kalian. Gitu, oke, saya izin stop sharing. Ya. Ya, oke. PPT-nya apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Sudah ya, oke. Ini berapa orang yang join ya? Saya nggak bisa lihat. Udah, langsung aja kita mulai. Oke, jadi untuk pertemuan kedua ini, insya Allah materinya adalah tentang cagar budaya dan juga kriterianya. Jadi cagar budaya itu apa sih, kemudian kriterianya itu juga apa aja gitu. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas hari ini gitu. Nah, sebelumnya saya mulai dengan pertanyaan lagi ya seperti kemarin ya. Menurut kalian tuh cagar budaya itu sebenarnya apa sih? Gitu. Ada yang mau berpendapat mungkin? Cagar budaya itu apa kira-kira kalau di bayangan kalian? Silakan. Silakan, Mas. Hmm, itu ya, oke. Bisa seperti itu. Mungkin ada pendapat lain terkait cagar budaya yang di bayangan kalian tuh apa sih sebenarnya cagar budaya itu? Silakan, bebas loh ini berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Jadi benar ya tadi menurut Masnya ya tadi ya. Jadi itu salah satu contoh bentuk cagar budaya. Jadi istilahnya cagar budaya itu adalah istilahnya sesuatu yang urgent atau sesuatu yang mengandung nilai untuk kita lestarikan atau kita pertahankan. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi cagar budaya itu ada beberapa jenis ya, jadi nggak cuma bangunan, itu nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi sesuatu yang punya urgensi atau sesuatu yang mengandung nilai-nilai tertentu yang itu tuh apa ya penting atau perlu untuk kita pertahankan atau kita jaga seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 definisi dari cagar budaya itu sendiri adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, entah berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan juga kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi bentuknya itu tidak harus selalu apa ya, bangunan ya, tapi ada benda, ada struktur, ada situs, ada kawasan, dan juga lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail begitu ya. Nah, sebelum itu kriteria cagar budaya itu apa aja sih? Ternyata ada 4 ya. Yang pertama adalah berusia minimal 50 tahun. Jadi secara usia atau secara tahun itu juga ada kriterianya yaitu minimal 50 tahun. Kalau misalkan bangunan yang belum 50 tahun itu bisa nggak sih sebagai cagar budaya itu normally atau secara apa ya secara tertulis itu sebenarnya nggak bisa. Cuman prakteknya
untuk kasus-kasus tertentu misalkan dia ternyata bangunan ini tuh, eee, misalkan sebagai saksi eranya Pak Harto misalkan ada apa ya, yang tahun 98 itu misalkan ada apa namanya, krisis itu misalkan sebagai saksi reformasi misalkan, itu kan belum ada 50 tahun gitu, tapi ketika dikaji bangunan itu atau situs itu atau tugu itu atau apapun itu benar-benar urgent untuk dilestarikan itu dia bisa istilahnya sebagai waiting list dalam hal untuk masuk ke cagar budaya gitu. Jadi istilahnya kita tuh bisa apa ya istilahnya memasukkan suatu benda atau suatu bangunan yang belum 50 tahun itu dalam waiting list itu sebenarnya bisa gitu. Cuman memang nggak ada semacam apa istilahnya aturan atau misalkan status tertentu yang mengikat tuh nggak ada, tapi kita sebagai orang arsitek atau mungkin sejarawan itu ya, itu bisa seperti itu. Tapi secara normanya adalah minimal berusia 50 tahun, seperti itu. Jadi bisa kalian cek nanti di objek yang kalian pilih ya, apakah itu sudah 50 tahun lebih atau belum gitu. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah masa gaya minimal juga 50 tahun. Jadi misalkan masa gaya apa ya, Art Deco misalkan. Terus kemudian ada satu kasus yang unik nih, misalkan untuk materi yang kemarin kan kalian sempat dapat apa ya, sedikit highlight ya tentang arsitektur gaya Jengki ya, yang kalian kemarin tanyakan itu ya, ada beberapa yang tanya itu ya. Nah itu udah masuk apa belum gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan arsitektur Jengki itu ada yang tahun 60-an, ada yang 70-an, 80-an. Nah, mungkin kalau yang bangunan itu tahun 60-an mungkin udah masuk ya kan udah 50 tahun ya. Tapi kalau yang dia tahun 80-an kan dia belum masuk ya, belum ada 50 tahun gitu ya. Nah, itu kira-kira udah bisa disebut sebagai cagar budaya apa belum ya? Nah, balik lagi ke kriteria nomor satu ya, secara apa ya, secara data atau secara peraturan sebenarnya belum masuk, tapi secara urgensi atau secara nilai atau yang lain sebagainya itu sebenarnya dia udah masuk karena dari segi gaya arsitekturnya atau langgamnya itu dia udah memasuki usia minimal 50 tahun. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya memiliki arti khusus bagi sejarah. Ini udah jelas ya. Jadi bangunan yang punya nilai sejarah atau pernah jadi saksi peristiwa sejarah otomatis dia akan masuk ke uh, cagar budaya, kriteria cagar budaya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bernilai budaya dan juga kepribadian. Nah, misalkan contohnya adalah apa ya, misalkan dia nggak punya nilai sejarah gitu ya. Misalkan apa ya, bangunan tradisional gitu ya. Bangunan rumah tradisional dia nggak punya nilai sejarah, nggak ada peristiwa sejarah apapun, tapi dia punya nilai budaya dan juga kepribadian dari suatu daerah tertentu atau wilayah tertentu di Indonesia. Nah, itu dia tetap masuk. Jadi misalkan ibaratnya rumah tradisional atau rumah budaya gitu ya, tapi dia bikinan baru gitu, misalkan misalkan ada rumah tongkonan gitu ya, tongkonan dia bikin baru gitu ya. Dia bikinnya tahun 90-an gitu ya, tapi dia bangunan budaya atau bangunan tradisional masyarakat situ ya, itu meskipun dia dibangun tahun 90-an dia tetap bisa termasuk memenuhi kriteria cagar budaya karena dia memiliki nilai budaya dan juga kepribadian meskipun dia ada proses tertentu yang dia harus apa ya, nggak serta-merta langsung dimasukin ke dalam cagar budaya gitu ya. Gitu. Jadi meskipun dia tahunnya agak muda, tapi dia punya nilai budaya dan juga kepribadian itu bisa dimasukkan dalam istilahnya waiting list cagar budaya tadi. Gitu intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah istilahnya kriteria tertulisnya menurut UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Tapi prakteknya yang seperti saya bilang tadi kita bisa memasukkan benda-benda yang itu tuh sekiranya masuk dalam kriteria cagar budaya sebagai waiting list. Seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke jenis-jenis cagar budaya menurut UU Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Itu ada apa aja sih? Yang pertama tentunya yang kita tadi sebutkan di awal ya, ada benda cagar budaya. Nah, ternyata nggak cuma bangunan tok gitu ya yang sebagai kita bisa masukkan sebagai cagar budaya, tapi benda pun juga bisa. Benda itu contohnya misalkan kayak kereta kuda gitu ya, kereta kudanya Keraton Solo atau Keraton Jogja itu juga bisa masuk dalam benda cagar budaya. Kalau kalian pernah masuk ke museum museum kereta kuda di Jogja ya, di Keraton Jogja ya, itu kan ada museum kereta kuda miliknya keraton. Nah, itu kan bisa lihat tuh ternyata benda cagar budaya itu banyak sekali gitu, salah satunya berupa kereta ya, karena ibaratnya kereta kuda yang dilestarikan ini tuh bisa menjadi kayak semacam metode pembelajaran. Oh, dulu tuh metode atau sarana transportasinya
orang-orang zaman dulu tuh kayak gini, terus orang-orang keraton tuh dulu bentuk kereta kudanya seperti ini. Oh ternyata masing-masing golongan zaman dulu itu beda-beda ya, kereta kudanya itu ada semacam kayak kelas-kelasnya dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita generasi sekarang, termasuk misalkan artefak-artefak kayak patung, terus kayak apa ya, mungkin piring gitu ya, piring, terus ada sendok garpu, terus ada wayang, terus ada macam-macam lah pokoknya benda cagar budaya gitu. Kalau kalian pernah berkunjung ke Museum Radia Pustaka itu yang di Solo itu, yang di jalan apa namanya, Jalan Slamet Riyadi ya kalau nggak salah, saya lupa nama jalannya apa. Pokoknya di Solo ada namanya Museum Radia Pustaka, kalau teman-teman yang asli Solo pasti tahu ya. Itu kalau di Jogja juga ada namanya Museum Sono Budoyo, itu khusus menyimpan benda-benda cagar budaya. Jadi ada misalkan guci, ada apa istilahnya keris, terus ada wayang, terus ada pakaian-pakaian orang zaman dulu, ada macam-macam lah di situ. Kalian bisa lihat contoh-contoh benda cagar budaya seperti apa gitu. Nah, kemudian cara mereka menyimpan benda cagar budaya itu juga seperti apa gitu. Itu ada macam-macamnya. Jadi mereka umumnya itu adalah bisa dengan kayak mereplikasi ya. Jadi ibaratnya yang dipajang dipajang di museum itu yang kita tonton itu adalah replikanya gitu. Nah, yang aslinya tuh ya disimpan seperti itu. Cuman kadangkala seringkali metode seperti ini juga ada kelemahannya ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita yang ditampilkan itu adalah replikanya gitu ya, kita yang asli disimpan gitu ya, kadang-kadang kita kalau misalkan ada pencurian gitu, kita nggak tahu bahwa ternyata yang asli itu udah dicuri gitu. Seringkali kasusnya seperti itu. Makanya yang dulu pernah heboh di Museum Sono Budoyo itu sama Radia Pustaka, benda apa ya dari emas itu hilang itu ya salah satunya karena metode apa nyimpennya yang seperti itu. Jadi yang asli itu karena disimpan, jadi orang nggak tahu kalau itu tuh ternyata udah ditukar sama yang palsu gitu. Ini hanya sekedar highlight gitu ya, tapi intinya seperti itu. Jadi jenis cagar budaya yang pertama adalah benda cagar budaya begitu. Kemudian yang kedua tentunya jelas ya, yaitu bangunan cagar budaya seperti yang tadi disebutkan oleh teman kalian ya. Bangunan cagar budaya itu adalah susunan binaan yang terbuat dari benda atau alam buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang, entah berdinding atau tidak berdinding atau tidak beratap, seperti itu. Definisinya menurut UU nomor berapa ini? UU nomor 11 tahun 2010 seperti itu. Nah, cuman contoh-contoh dari bangunan cagar budaya itu apa aja, bisa macam-macam. Bangunan itu bisa bangunan kayak yang kita lihat di foto ini ya, stasiun Jakarta ya, Jakarta Kota, atau mungkin kalau kalian lihat di stasiun Purwosari dan lain sebagainya, atau mungkin kayak Tugu itu, Tugu Jogja, atau Tugu dimanapun itu juga bisa. Gerbang misalkan gerbang Keraton Solo itu juga bisa. Jadi bangunan itu macam-macam ya, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini ada contoh videonya, kita coba tonton ya videonya. Oke. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah ya? Oke. Nah, ini ada video salah satu contoh bangunan cagar budaya. Itu. Kali ini kita akan ke sebuah masjid sederhana, namun menyimpan banyak cerita. Rumah ibadah sekaligus cagar budaya, Masjid Jami Cikini. Betul, sayangnya pesona Islami ini sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Namun tidak bosan untuk mengingatkan Anda yang punya informasi menarik soal apa saja, jangan disimpan sendiri. Anda bisa berbagi salah satunya lewat akun Twitter @officialnetnews. Akhir kata saya Peter Gantung. Saya Masyita Baziat, selamat pagi dan selamat menyambut akhir pekan. Berlokasi di tepi aliran Ciliwung, berusia lebih dari 150 tahun. Inilah salah satu masjid tertua di Jakarta, Masjid Jami Al-Makmur. Kerap berjuluk pula Masjid Cikini. Rumah ibadah ini sudah ada sejak awal tahun 1860. Semula berupa surau kecil milik Raden Saleh, salah seorang seniman ternama Nusantara. Milik, namun bukan berarti hanya untuk sendiri. Raden Saleh senantiasa membuka lebar-lebar suraunya bagi siapa saja. Pada era kolonial, pemerintah Belanda sempat berencana membongkar dan mengalihfungsikannya.
Dengan berbagai cara, warga bersama para ulama dan tokoh Islam saat itu, seperti Kiai Haji Mas Mansur, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, juga Adi Kusno Cokro Sioso tegas menolak. Buah perjuangan, masjid bertahan. Dulunya Tanah Masjid ini pernah diperdebatkan oleh Dewan Gereja Indonesia. Namun setelah memperjuangkannya selama kurang lebih 27 tahun, akhirnya tanah ini bersertifikat atas nama Masjid Al-Makmur. Nah, ini merupakan bangunan baru dari Masjid Al-Makmur yang kini digunakan untuk menampung jamaah lebih banyak lagi. Bangunan memang berkembang, namun pada dasarnya semua masih sama dengan wujud asli surau di awal pendiriannya. Mulai dari bingkai jendela, kusen pintu, ornamen dinding, mimbar imam, lampu-lampu, anak tangga, tiang penyangga, hingga menara. Itu sebabnya pada masjid kemudian tersemat predikat cagar budaya. Ini banyak barang-barang yang masih asli dari dulunya kayak mimbar, terus lampu. Itu memang sengaja nggak boleh diganti atau memang nggak mau diganti tuh Pak? Jadi begini, kita kan dulu pada waktu lagi dinas museum meninjau di sini bahwa masjid ini adalah masjid bersejarah. Pada waktu itu kan Serikat Islam di sini ya berkumpulnya di sini. Jadi dari dinas DKI tahu itu bahwa di sini tempat berkumpulnya orang-orang SI itu, Serikat Islam berkumpul di sini untuk rapat dan mengusir penjajah. Nah, itu dia tahu bahwa ini harus dipertahankan gitu. Pak, kok gimana ceritanya bisa masjid ini dinobatkan sebagai masjid cagar budaya yang ada di Jakarta? Karena dilihat daripada sekian lingkungan di daerah Raden Saleh atau Cikini ini adalah satu-satunya masjid yang ada di pinggir jalan raya itu. Nah itu yang di pinggir jalan raya ini hanya satu-satunya. Berdiri tepat di pusat keramaian, berbonus suasana khas dan sejuk nyaman sepanjang hari, Masjid Cikini jauh dari kata sepi. Jamaah tak hanya dari sekitar, tapi juga mereka yang khusus datang untuk beribadah dan sejenak bertandang. Menurut saya bagus ya, ini support buat umat muslim karena dilindungi oleh pemerintah juga untuk cagar budayanya. Bahkan dari strukturnya juga masih sama seperti yang dulu. Kawasan cagar budaya Masjid Jami Al-Makmur terdiri dari 2 zona. Satu, yang berada tepat di tepi jalan, merupakan bangunan utama. Semua yang ada di sini masih asli. Bagian belakang menjadi area perluasan, replika dari struktur utama. Namun sekarang, inilah tempat berlangsungnya bermacam kegiatan. Mulai sholat Jumat berjamaah hingga tausiah. Kegiatan rutin yang dilakukan di masjid ini, salah satunya setiap malam Jumat selalu diadakan tahlilan. Dan setiap 1 tahun 3 kali selalu mengadakan acara bersama dengan anak bersahaja. Dalam tenang, lantang siarkan Islam. Ya, inilah Masjid Jami Cikini. Salah satu saksi sejarah sekaligus pesona Islami milik negeri ini. Intan Novianti, Trio Satria, melaporkan untuk NET. Ya, tadi ya teman-teman ya. Oke, coba saya stop sharing. Oke. Oke, sudah terlihat lagi ya teman-teman ya. Oke, sudah
terlihat ya yang PPT tadi? Sudah, Oke. Pak. Ya, oke. Ini ternyata sebenarnya kita tuh ada teman-teman baru ya dari Unisa gitu, mau join untuk mata kuliah konservasi ini gitu. Cuman mungkin mereka menit untuk ngabari teman-teman dari Unisa. Sebentar ya, teman-teman ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bangunan cagar budaya gitu ya. Jadi kalian bisa melihat ya kira-kira alasannya kenapa kok bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya itu pasti ada ceritanya gitu ya, ada sejarahnya. Nah itu bisa kalian semacam jadikan inspirasi untuk nanti kalian menentukan objeknya atau mencari data-data dari objek yang kalian inginkan itu gitu. Kayak awal berdirinya itu tahun berapa, terus ada peristiwa apa yang pernah terjadi di situ, terus fungsinya untuk apa, atau mungkin ada sengketa atau ada isu-isu apa di situ yang pernah ada gitu ya, itu bisa boleh aja kalian masukkan gitu. Jadi insya Allah manfaatnya akan banyak untuk langkah pelestarian ke depannya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga dari jenis cagar budaya itu ada struktur cagar budaya. Jadi saya tadi agak keliru ya, jadi bangunan sama tugu itu beda ya. Jadi tugu itu maksudnya adalah struktur cagar budaya. Jadi struktur cagar budaya ini bisa berupa kayak tugu Jogja ya misalkan, atau tugu manapun itu. Terus kemudian bisa juga kayak jembatan gitu, itu juga bisa gitu ya, termasuk struktur cagar budaya. Nah, cuman kalau gerbang itu sepertinya lebih condong masuk ke struktur ya. Kecuali kalau gerbangnya itu ada semacam kayak ruangannya, nah itu mungkin baru masuk ke bangunan. Tapi kalau gerbang hanya gerbang tok itu sebetulnya yang betul adalah masuk ke struktur cagar budaya. Gitu. Jadi saya sempat keliru menyebutkan begitu ya. Jadi jembatan itu tuh juga boleh gitu termasuk cagar budaya gitu. Misalkan kalau di Solo yang termasuk jembatan cagar budaya itu mungkin yang di depannya Pasar Gede itu ya. Depannya Pasar Gede kan ada jembatan itu meskipun nggak terlalu besar, tapi itu kan termasuk jembatan yang udah cukup lama dan jembatan yang vital atau urgent untuk saat itu gitu, karena menghubungkan ke area-area yang strategis kayak Pasar Gede gitu. Itu bisa termasuk cagar budaya. Gitu ya. Untuk struktur kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yaitu situs cagar budaya. Nah, situs cagar budaya ini kriterianya tuh ada 2, yaitu bisa mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya. Jadi kayak semacam kayak kompleks gitu ya, maksudnya kayak nggak cuma satu tok, tapi di situ ada satu kesatuan dari benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan juga struktur cagar budaya menjadi satu gitu. Kemudian itu juga menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Jadi misalkan kayak candi-candi, terus kayak situs-situs peninggalan purbakala itu juga bisa termasuk situs cagar budaya. Jadi kayak situs tuh contoh gampangnya tuh kayak semacam kayak reruntuhan gitu loh, reruntuhan candi atau bekas pemandian dan lain sebagainya, itu maksudnya situs cagar budaya. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian beda lagi dari situs cagar budaya itu ada kawasan cagar budaya. Nah, bedanya itu apa? Kalau kawasan cagar budaya itu istilahnya lebih ke arah gampangnya itu adalah kumpulan bangunan atau kawasan tertentu yang tentu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi dia berdirinya tuh di era yang sama, kemudian juga dia mengandung semacam
nilai-nilai yang hampir mirip seperti itu. Nah, cuman kalau menurut UU tadi itu kriterianya ada 6, yaitu yang pertama mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Jadi istilahnya kawasan itu lebih, kalau berdasarkan UU tadi itu lebih besar daripada situs ya, karena sini mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan. Kemudian yang kedua berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun, itu sudah jelas. Kemudian memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 tahun. Kemudian memperlihatkan pengaruh manusia pada masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala yang cukup besar atau luas. Kemudian yang kelima memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya serta memiliki lapisan tanah yang terbenam dan yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Itu menurut UU, tapi contoh yang paling gampang adalah kayak semacam kota tua gitulah. Jadi misalnya kota tua Semarang, kemudian kota tua Jakarta, atau di Cirebon sana, atau di Surabaya dan lain sebagainya. Intinya kalau kawasan tuh contoh paling mudahnya adalah kota tua gitu. Kemudian kalau situ ya kayak candi-candi gitu. Intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti gambar ini. Kalian ada tahu nggak ini di mana? Dua gambar ini. Ini beda tempat ya. Yang pertama itu di kota A, yang kedua di kota B. Ada yang tahu nggak ini di mana? Mungkin yang suka jalan-jalan, ada yang tahu? Ini di mana gitu, atau kawasan di kota mana gitu, atau kawasan apa gitu. Ada yang tahu nggak? Halo, tes. Ada yang tahu mungkin ini di mana? Ya, yang mana? Yang atas apa yang bawah, Mas? Yang atas ya, Kota Lama di Oke, ya ini Semarang ya yang pertama. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Semarang itu ada satu bangunan yang ikonik ya, yaitu bangunan Marba dekat Gereja Belenduk gitu. Jadi kalau kalian coba perhatikan ya di Semarang itu kota lamanya gitu ya, itu kira-kira susunannya kayak apa, terus bangunan-bangunannya tuh kayak apa, tata ruangnya seperti apa tuh. Mungkin kalian bakal mendapati ya bahwa bangunan-bangunan yang dirancang di situ tuh apa ya, punya semacam apa ya istilahnya keunikan atau tujuan tertentu gitu ya. Makanya saya sering coba apa yang mancing pertanyaan ke kalian gitu ya, via foto ya, ini bangunan apa, di mana tuh supaya kalian tuh bisa mengidentifikasi oh bangunan ini tuh punya semacam potensi atau semacam keunikan untuk dikenali setidaknya gitu. Jadi kalian aware terhadap oh ini bangunan ikonik, bangunan bersejarah di sini tuh apa aja gitu. Terus ini bangunan itu di mana itu kan misalnya notice lah gitu. Harapannya sih seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak ini gambar yang bawah ini di mana? Ini cukup populer loh untuk syuting sinetron atau film-film gitu. Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu atau di kota mana gitu? Ya, ini di kota gede. Jadi sering untuk syuting sinetron ya, atau film AADC gitu ya, pernah di sini gitu. Jadi ibaratnya dua contoh itu kota lama, kalau di Semarang ya, kalau mungkin di Jogja mungkin kota gede gitu ya, itu adalah salah satu contoh kawasan cagar budaya gitu. Jadi kok kenapa ada kriteria kawasan cagar budaya supaya ketika kalau kita bangun bangunan baru di area itu tuh kita nggak bisa asal gitu. Jadi kita nggak bisa asal membuat bangunan baru di situ. Jadi bangunan baru yang ada di situ itu harus benar-benar mempertimbangkan aspek budaya, maupun harus istilahnya matching atau harus sesuai dengan tema atau suasana atau peruntukan di area atau kawasan tersebut kayak gitu. Jadi fungsinya ada kriteria cagar budaya berdasarkan kawasan cagar budaya itu ya seperti itu tujuannya atau manfaatnya. Itu ya. Bayang ya. Gitu. Oke, terus nah, itu tadi ada berapa ya? Ada sampai E ya, A, B, C, D, E. Itu ada 5 ya, ada 5 kriteria, 5 jenis budaya. Masuk ke bab selanjutnya yaitu kriteria menentukan cagar budaya. Itu kira-kira kriteria untuk bisa menentukan cagar budaya itu dari aspek apa aja sih? Itu yang pertama tentunya ada nilai sejarah ya. Dan nilai sejarah itu ada macam-macam, yaitu bisa berdasarkan istilahnya tempat berlangsungnya peristiwa sejarah gitu ya. Baik dari segi lokasi pertempuran, misalkan untuk lokasi pertempuran misalkan bangunan itu, atau misalkan di situ tuh ada kayak semacam peristiwa penting yang itu tuh berperan dalam perubahan
perubahan negara kita gitu ya, itu bisa seperti itu. Kemudian yang B, bisa keterkaitan dengan bagian atau perubahan atau capaian dalam sejarah bangunan itu sendiri, misalkan stasiun pertama, kantor pos pertama, pasar pertama, dan lain sebagainya, seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Itu kan ada mall pertama, daftar pertama, itu bisa seperti itu. Jadi sejarah itu tidak harus selalu tentang peristiwa yang spektakuler gitu ya, atau perang atau apalah gitu, pokoknya yang heboh gitu, enggak, tapi bisa jadi sesuatu yang istilahnya pertama gitu di negara kita, gitu bisa termasuk cagar budaya gitu. Misalnya contohnya ini gambar yang sebelah kiri ini kan Museum Konferensi Asia Afrika ya di Bandung ya. Itu mungkin dulunya sebagai tempat pernah diselenggarakannya konferensi Asia Afrika gitu ya. Jadi dia termasuk cagar budaya dari segi nilai sejarahnya. Kemudian di kanan ini ada yang tahu nggak ini kenapa kok bisa termasuk bersejarah? Nah, selain saya tulis di sini ya, ini kan saya tulis stasiun KA pertama di Indonesia. Kira-kira penyebabnya kenapa sih kok bangunan ini tuh istilahnya termasuk cagar budaya gitu? Kalau kalian boleh nebak-nebak kok bisa termasuk cagar budaya gitu. Selain yang saya tulis ini ya, selain sebagai stasiun KA pertama itu, kalian bisa nebak nggak? Mungkin agak susah sih memang. Jadi sebetulnya itu adalah stasiun pertama di Indonesia, sekaligus nggak sekedar stasiun ya, tapi dia termasuk pelopor dalam hal transportasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar stasiunnya tapi dia termasuk dalam hal pelopor dari segi sistem transportasi di situ gitu. Jadi bukan bangunannya tapi lebih ke arah sistemnya juga gitu. Jadi sistem transportasi otomatis atau mesin pertama yang ada di Indonesia itu ada di lokasi ini gitu. Di lokasi tempat stasiun KA pertama di Indonesia ini gitu. Karena kan nama juga stasiun pertama, berarti dia start untuk mengoperasikan kereta pertama itu di situ, terus berarti kereta pertama itu juga mulai berjalan di situ, terus sistem atau moda transportasi pertama juga di situ, terus kemudian istilahnya jual beli pertama menggunakan kereta besi pertama itu juga adanya di situ gitu. Sayangnya meskipun sekarang udah nggak ada gitu ya, begitu. Jadi istilahnya nilai sejarahnya itu tuh nggak hanya sekedar bangunan lah, intinya seperti itu. Begitu. Kemudian yang ketiga atau C adalah keterkaitan dengan kehidupan orang atau tokoh dalam sejarah. Nah, misalkan contohnya yang digambar ini ya, ini rumah kosnya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu sebenarnya rumahnya banyak ya, nggak cuma 1, 2, tapi ternyata ada hampir di setiap daerah gitu ya, karena ibaratnya setiap rumah atau tempat yang pernah menjadi tempat tinggalnya Bung Karno itu ya rumahnya Bung Karno, jadi perlu untuk dilestarikan. Ini salah satu contohnya aja, yaitu rumah kosnya Bung Karno seperti itu. Misalnya contohnya begini gitu ya, jadi rumah tinggalnya atau rumah kosnya bahkan kayak ini dari tokoh bersejarah tuh kalau bisa dilestarikan tentunya akan lebih bagus seperti itu. Kemudian yang D atau yang keempat adalah keterkaitan dengan pembangunan atau arsitek perancangnya. Misalkan contohnya yang gambar di bawah ini ya, ini tentu kalian tahu ya, kemarin saya sebutkan, yaitu Pasar Johar di Semarang, itu karyanya Thomas Karsten. Nah, mungkin bisa juga kita tuh menetapkan itu sebagai cagar budaya itu berdasarkan arsiteknya. Oh, ternyata arsitek yang langganannya pemerintah Belanda membangun bangunan-bangunan ikonik di Indonesia tuh siapa aja sih? Misalkan ada Thomas Karsten, kemudian ada Mark Leinepon itu yang bikin pos sarang itu yang kemarin saya sebutkan, terus ada Shoemaker. Nah, itu kalian mungkin juga kalau tahu akan lebih bagus ya. Jadi kalian tahu kira-kira arsitek-arsitek yang langganannya pemerintah Belanda untuk bikin bangunan-bangunan penting itu siapa aja. Kayak gitu. Misalnya Thomas Karsten yang pertama itu mungkin dia terkait dengan bangunan-bangunan ikonik atau bersejarah atau bangunan-bangunan penting yang ada di kota Semarang, karena ternyata Thomas Karsten tuh memang arsitek prinsipal atau arsitek utama yang ditugaskan untuk merancang master plan kota Semarang, misalkan seperti itu. Terus kemudian kalau di Bandung tuh yang ditugaskan untuk merancang master plan-nya kota Bandung tuh Shoemaker misalkan arsiteknya. Nah, itu juga bisa menjadi semacam referensi menentukan benda-benda atau bangunan atau kawasan yang sifatnya tuh termasuk cagar budaya seperti itu. Atau mungkin Mark Leinepon gitu ya. Mark Leinepon tuh ditugaskan merancang tempat-tempat ibadah misalkan yang ikonik di Hindia Belanda, kayak misalkan Gereja Pos Sarang dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Jadi bisa berdasarkan keterkaitan dengan arsitek perancangnya itu bisa gitu ya.
Terus kemudian yang E misalkan atau yang terakhir yaitu berdasarkan keterkaitan dengan proses produksi pada masanya. Misalkan contohnya gereja Pausarangnya kemarin ya itu termasuk bangunan apa ya kolonial pertama yang pakai strukturnya full baja gitu ya atau kawat baja gitu ya. Kalau di sini sebutkan baja tabung ya karena dia istilahnya kalau dulu kan baja itu kebanyakan baja mau profil apa ya profil H gitu ya kalian tahu ya profil H gitu ya tapi sangat jarang untuk baja itu yang profilnya itu kayak tabung gitu atau misalkan apa ya sistemnya itu kayak mirip-mirip space frame gitu ya jadi sistem strukturnya itu dia ada rongga di dalamnya ada ruangan di dalamnya itu sangat jarang zaman dulu. Nah si bangunan gereja Pausarang itu termasuk salah satu atau mungkin satu-satunya bangunan era itu atau saat itu yang pakai apa ya material itu atau pakai sistem struktur itu atau pakai barang yang diproduksi pertama kali saat itu gitu. Itu bisa termasuk dalam kriteria cagar budaya. Itu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin atau sampai apa ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini. Mohon maaf ya ini kalau banyak suara-suara mengganggu karena banyak orang di sekitar saya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum kita lanjut dulu ya. Oke, jadi tadi itu adalah kriteria menentukan cagar budaya berdasarkan nilai sejarahnya ya. Kemudian kita lanjut yaitu kriteria menentukan cagar budaya berdasarkan nilai sosialnya. Nah, di sini juga ada beberapa poin ya berdasarkan nilai sosial yaitu yang pertama adalah seberapa jauh bangunan tersebut dimaknai sebagai tempat kegiatan tertentu yang melibatkan masyarakat atau sekelompok orang. Jadi seberapa besar peranan objek tersebut terhadap nilai atau keterlibatan masyarakat sekitarnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah peranan objek tersebut terhadap pembentukan citra kota atau kawasan seberapa jauh gitu. Misalkan contohnya adalah di sini alun-alun ya, alun-alun Jogja atau alun-alun Solo mungkin hampir mirip ya. Tapi di gambar ini contohnya alun-alun di Jogja. Nah kira-kira apa ya peranan dari alun-alun itu meskipun dia bukan bangunan, bukan apa ya, bukan benda gitu ya, bukan termasuk apa-apa yang seperti kita sebutkan di awal tadi, tapi ternyata dia dari segi nilai sosial, fungsi secara sosial itu dia memiliki peranan serta memiliki semacam apa ya sejarah tertentu yang itu tuh penting gitu ya itu berarti termasuk bisa kita masukkan dalam kriteria cagar budaya seperti itu. Terus kemudian misalkan yang B ini ya contohnya adalah apa ya gerbang ya kalau di Jogja itu ada namanya Plengkung Gading kalau di Solo juga ada ya gerbang yang hampir serupa gitu itu meskipun dia hanya sekedar gerbang ya atau gapuro gitu ya istilahnya tapi dia punya semacam peran atau apa ya kontribusi terhadap unsur atau citra pembentukan sebuah kawasan atau bahkan mungkin kota gitu. Kalau misalnya kita lihat gambar ini ya Plengkung atau di Solo ini ya itu kita pasti bisa tahu ini ikonnya kota Solo nih oh ini ikonnya kota Jogja gitu karena saking ikoniknya atau saking berperannya terhadap pembentukan citra sebuah kawasan atau kota begitu. Nah kemudian itu dari segi nilai sosial ya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi nilai arsitekturnya itu sendiri yaitu pertama adalah tentang perpaduan bentuk, struktur dan juga bahan. Bagaimana unsur-unsur tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip desain arsitektur seperti misalkan skala, proporsi, harmoni dan juga sebagainya serta tren atau langgam yang apa ya istilahnya populer atau mewakili zamannya seperti itu. Kemudian juga bisa berupa perpaduan bangunan dengan tapaknya, seberapa tinggi kualitas perpaduan bangunan dan juga tapak itu juga perlu ya. Jadi misalkan apa ya bangunan itu tuh berdiri di lahan atau di posisi atau di area-area yang sangat-sangat strategis. Misalkan kalau kita tahu misalkan di luar negeri ya, di Brasil misalkan ada patung apa Yesus itu yang berada di puncak bukit atau gunung gitu ya. Jadi benar-benar dari segi dia tapaknya atau landscape-nya itu sangat-sangat unik atau sangat-sangat apa ya berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sekitarnya itu bisa termasuk dikategorikan sebagai cagar budaya gitu ya. Termasuk misalnya kalau di Indonesia itu contohnya mungkin paling mendekati adalah gereja Pausarang ini karena dia kalau kalian pernah ke situ ya itu benar-benar lokasinya itu ada di bukit gitu ya. Ada di apa istilahnya atas dan dia tuh berundak-undak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian di situ kalian bisa merasakan apa ya olah tapak yang sangat bagus serta perpaduannya yang harmoni dengan bangunannya yang dirancang oleh si arsiteknya itu yaitu McLaren Pond kayak gitu.
Itu dari segi perpaduan bangunan dengan tapaknya ya. Kemudian dari bentuk, struktur, dan bahan itu kan bisa kalian lihat di gambar ya. Itu materialnya macam-macam. Ada yang dia dari batu, terus kemudian dia ada dari tanah liat gentengnya ya, terus kemudian dia ada baja di dalamnya sini. Dan bentuknya pun juga macam-macam ya, perpaduannya ada yang bentuknya kayak candi. Ini kan menaranya kan mirip candi ya kurang lebih. Terus atapnya bentuknya kayak tenda dan lain sebagainya. Jadi harmoni yang tercipta dari si arsitek itu setelah perpaduannya yang baik itu besar, termasuk cagar budaya dari segi nilai arsitekturnya bisa kita masukkan itu. Begitu. Itu ya. Terus kemudian yang C itu dari segi kekeriaan, seberapa tinggi kualitas kekeriaan dan juga pertukangan bangunan tersebut bisa kita masukkan ya. Misalkan contoh paling gampang adalah kalau kalian pernah main-main ke ITB gitu ya, bangunan ikoniknya dari kampus ITB itu kan apa sih namanya, aula barat ya, atau bangunan yang ada di depan itu loh, yang bentuknya apa ya, orangnya kayak apa ya, kayak perahu mungkin kali ya gitu. Nah, itu ternyata dalamnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian udah pernah masuk mungkin kalian bisa notice ya, itu yang unik adalah dia rangkanya full kayu teman-teman. Jadi benar-benar full kayu, tapi kayu itu bisa benar-benar dilengkungin kayak gini. Jadi kayu diperlakukan kayak apa ya, mungkin kayak bambu bisa kayak, atau kayak baja gitu ya. Jadi benar-benar dilengkungin gitu. Jadi padahal bangunan ini didirikan tahun 1920-an gitu ya. Dan pada tahun itu kan teknologi belum semaju sekarang ya. Jadi sesuatu yang apa ya, yang baru kayak gini itu termasuk apa ya, nilai arsitektur atau teknik kekeriaan yang perlu untuk dilestarikan gitu. Karena pada zaman itu belum ada teknologi seperti ini, dan nilailah di bangunan ini sudah ada gitu ternyata gitu. Si arsitek sudah mampu untuk membuat teknologi atau teknik kekeriaan sampai se-level yang semaju ini gitu. Gitu ya. Jadi dari segi kekeriaan, seberapa tinggi kualitas kekeriaan dan pertukangan bangunan tersebut. Jadi yang unik dari bangunan Aula Barat ITB ini adalah teknik konstruksinya, yaitu bisa untuk pertama kalinya di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara setidaknya. Kalau saya baca itu di Asia Tenggara pertama kalinya di Aula Barat ITB ini. Dan seperti kalian tahu ya, arsiteknya adalah sama McLaren. Jadi McLaren itu punya keunikan, dia punya apa ya, punya kepandaian dalam hal teknik kekeriaan. Jadi dia membuat Aula Barat ITB ini dengan kayu dengan seperti ini. Kemudian dia juga membuat gereja Pausarang ini dengan apa namanya, apa sih istilahnya, baja, struktur baja yang bisa membuat sesuatu apa ya, genteng yang kaku itu menjadi kayak tenda gitu. Jadi pokoknya unik lah gitu. Saya bahasanya gimana, pokoknya unik gitu. Gitu ya. Terus kemudian yang D adalah kelangkaan dan atau keterwakilan dalam hal tipologi bangunan maupun langkah arsitekturnya. Maksudnya kelangkaan style gitu ya, atau keunikan style arsitekturnya. Misalkan tahun 1920-an tuh atau 30-an tuh yang populer Art Deco gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan bangunan-bangunan mana aja sih yang kira-kira langgam Art Deco-nya tuh unik atau rumit gitu ya. Contohnya ya salah satunya bangunan ini di Bandung ya, kalau kalian pernah tahu itu ada hotel bersejarah namanya Hotel Preanger. Itu salah satu hotel ikonik karena bentuknya tuh sangat Art Deco sekali. Jadi dia banyak apa ya, ornamen-ornamen kayak gini yang buatnya tuh susah banget gitu. Karena zaman dulu tuh belum ada kayak GRC atau gipsum yang bisa dicetak kayak sekarang ya, dicetak terus ditempel ya wes gitu, enggak. Tapi ornamen-ornamen itu benar-benar nyatu sama bangunannya. Jadi benar-benar dicetak pakai semen gitu. Beda sama sekarang kan tinggal ditempel pakai gipsum gitu ya, atau apa bahan-bahan macam-macam gitu ya. Tapi kalau dulu tuh benar-benar dicetak pakai semen langsung nyatu dengan bangunannya. Jadi istilahnya ornamentasi atau langgam kayak gini tuh apa ya, semacam sesuatu yang istimewa untuk sayang kalau nggak kita lestarikan gitu ya. Intinya seperti itu kurang lebih. Nah, itu dari segi nilai arsitektur. Kemudian selanjutnya dari nilai ilmu. Nah, dari nilai ilmu tuh yang pertama bisa jadi apa ya, bisa berupa kandungan benda arkeologis, yaitu keberadaan dan atau diduga tinggalan arkeologis pada lokasi tertentu. Contohnya misalkan makam Imogiri atau makam-makam raja-raja yang lain misalkan di seluruh Indonesia itu bisa termasuk dalam hal cagar budaya yang memiliki nilai ilmu gitu, wujudnya arkeologis seperti itu.
Kemudian yang kedua, dari segi capaian teknologi pada masa itu. Misalkan contohnya di sini Pasar Johar ya, di foto gambar sebelah kanan ini. Jadi ibaratnya pada saat itu teknologi bangunannya ini termasuk canggih gitu ya. Dia termasuk pasar tradisional pertama yang sistem penghawaannya itu baik gitu ya. Atau mungkin ada sistem tertentu yang membuat bangunan pasar ini menjadi terang dan juga tidak pengap. Karena kan pada zaman dulu itu kan pasar tradisional itu identik dengan sumpek, pengap, gelap gitu ya. Tapi ternyata pada tahun 1930-an Thomas Carlson ini bisa mendirikan pasar modern pertama di Asia Tenggara, Johar. Jadi ceilingnya tinggi gitu teman. Jadi ceilingnya tinggi, terus dia punya sistem pencahayaan alami dari celah-celah atapnya itu. Jadi istilahnya pada tahun itu tahun 1930-an adalah termasuk suatu yang baru dari segi teknologi arsitekturnya. Seperti itu contohnya begitu ya. Terus kemudian yang C yaitu nilai pelopor atau kebaruan dari segi macam-macam, bisa dari segi stylenya, dari segi apa ya istilahnya teknologinya dan lain sebagainya. Pokoknya dia pelopor atau kebaruan di eranya gitu. Misalnya contohnya adalah kalau dari segi gaya ya, yaitu arsitektur jengki ya, seperti yang kita pernah bahas kemarin ya. Itu kan istilahnya tahun 60-70-an itu kan termasuk sesuatu yang baru ya. Untuk membuat bangunan yang miring-miring kayak gini itu kan zaman dulu nggak ada ya. Zaman dulu kan pasti bangunan itu lurus-lurus, simetris dan lain sebagainya ya. Kecuali ada Japah Sarang tadi ya katanya McLean Upon ya, itu kan spesial ya. Tapi pada umumnya untuk rumah tinggal apalagi gitu ya, kan jarang ada yang bangun miring-miring, terus bentuknya abstrak kayak gini, warna-warni, terus polanya macam itu kan semacam gaya yang jarang ya. Jadi dari segi ilmu atau khususnya pelopor atau kebaruan gitu ya, itu tuh termasuk bisa dimasukkan dalam cagar budaya gitu. Arsitektur jengki itu bisa termasuk dalam atau dimasukkan ke cagar budaya gitu. Nah kayak gini misalkan pada tahun itu rumah yang bentuknya miring-miring, nggak simetris, abstrak itu kan sesuatu yang unik ya, sesuatu yang nyentrik, sesuatu yang mewah atau spesial gitu ya. Jadi sayang untuk nggak kita lestarikan gitu. Intinya seperti itu. Mohon maaf ini saya sambil apa namanya kontak dengan Bu Nur, jadi agak sedikit kurang lancar gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kriteria menentukan cagar budaya berdasarkan nilai keaslian bentuk dan juga kemanfaatan. Jadi istilahnya seberapa besar komponen dan atau bagian bangunan yang masih bertahan dan atau bagaimana pemanfaatannya masih merupakan kesinambungan dari pemanfaatan semula. Jadi apa ya kriteria menentukan cagar budaya itu juga bisa kita tentukan berdasarkan bangunan itu masih benar-benar asli atau enggak, dan kemudian itu masih benar-benar apa ya bisa dimanfaatkan lagi apa enggak gitu. Seperti itu. Jadi misalkan contohnya bangunan Hotel Tugu ya. Bangunan Hotel Tugu di Jogja ya. Itu dulunya seperti ini foto yang sebelah kiri ya. Fungsinya adalah sebagai hotel. Itu terus kemudian keadaannya sekarang mangkrak gitu ya. Kemudian dalam menentukan apa statusnya Hotel Tugu, bangunan Hotel Tugu ini apakah bisa dilestarikan atau perlu dikonservasi atau enggak, itu kita bisa melihat oh kira-kira bangunan ini tuh kalau misalkan masih sama digunakan sebagai hotel atau fungsi lain itu masih memungkinkan apa enggak ya dari segi lokasinya, dari segi kondisi bangunannya dan lain sebagainya. Oh ternyata masih mungkin gitu. Masih 90% atau 80% bangunannya masih asli. Oh sehingga masih bisa untuk kita pertahankan, masih bisa untuk kita masukkan sebagai cagar budaya karena sebagian besar masih asli ya, itu seperti itu. Contohnya begitu ya. Jadi apa sebagai komponen-komponen itu masih asli apa enggak, terus kemudian masih memungkinkan untuk dimanfaatkan apa enggak kayak gitu. Karena kan kadang-kadang ada juga bangunan cagar budaya itu tuh yang nggak memungkinkan untuk benar-benar dipertahankan, misalkan tugu yang di tengah jalan gitu ya. Misalnya di tengah jalan tuh ada taman atau ada air mancur apa tertentu gitu ya sejak zaman Belanda. Ternyata dengan keberadaan air mancur itu tuh membuat apa ya, membuat jalan itu menjadi ruwet gitu ya, atau jalan itu menjadi sempit terus menjadi rawan kecelakaan. Contohnya misalkan dulu di titik 0 Jogja itu ya, di depan Bank BNI itu dulu ada air mancurnya teman-teman. Jadi ada air mancur kecil yang ternyata keberadaan air mancur itu mungkin ya saat itu saya belum lahir ya, tahun 80-an apa 70-an itu tuh membuat banyak
apa ya, kecelakaan, terjadi ruwet dan lain sebagainya. Kan mobil-mobil zaman dulu kan nggak ada power steering ya, jadi untuk belok tuh susah dan lain sebagainya. Jadi seringkali orang tuh jadi nabrak di situ dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pada akhirnya air mancur itu dihilangin misalkan. Nah, seperti itu contohnya. Gitu ya. Jadi kalau bangunan ini ternyata masih bisa dimanfaatkan, masih mungkin dan tidak lebih banyak mudaratnya lah, intinya seperti itu. Itu berarti dia termasuk atau bisa dimasukkan dalam kriteria bangunan yang bisa diusulkan sebagai cagar budaya kayak gitu. Itu intinya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini ada dasar hukum konservasi, ada macam-macam ya, ada berapa ini, ada 8 ya, nanti kalian bisa coba cek sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada dasar hukum konservasi berdasarkan hukum internasional ya. Kalau yang tadi ini kan nasional ya, kalau nasional itu ada 8, kalau internasionalnya kurang lebih ada berapa ini, ada 7 ya, tapi yang populer ada 6 ya. Ada Venice Charter, Pura Charter ya, UNESCO, Washington Charter, Lausanne Charter, Florence Charter dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa browsing sendiri. Oke. Sampai situ materi hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Mohon maaf ya, ini kalau Senin pagi itu pasti selalu banyak gangguan entah WA maupun orang-orang di sekitar. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau ada yang mau berpendapat mungkin silakan. Atau bertanya terkait tugasnya yang tadi. Kalian kan udah mencermati materinya sampai hari ini ya, sampai materi pertama dan juga kedua ini ya. Mungkin kalian ada bayangan apa terkait tugasnya gitu. Silakan, boleh ditanyakan. Ya, silakan Mas. Boleh seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, untuk misalkan kalian contohnya misalkan objeknya apa ya, kalau disuruh tuh benteng Vastenburg gitu ya, benteng Vastenburg misalkan itu misalkan kalian ada foto denahnya di internet, kalian ambil itu boleh. Kalau misalkan nggak ada, kalian gambar ulang sendiri juga boleh gitu. Kayak computerize, misalkan kalian gambar pakai SketchUp atau AutoCAD atau apapun itu boleh, ataupun mau sketsa pun juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau misalkan ternyata kalian bisa dapat, misalkan kalian objeknya rumah tinggal gitu ya, pemiliknya punya denah lamanya gitu ya, itu pakai itu juga boleh. Jadi macam-macam. Yang penting intinya adalah kalian bisa tahu denahnya itu kayak apa gitu. Misalkan itu salah satu contoh datanya ya. Itu misalkan kalau foto lama, kan misalkan itu denah ya, tadi kasusnya denah. Kalau misalkan foto lama, foto tempo dulunya itu kayak apa, misalkan kalian bisa nemu di internet, boleh pakai itu nggak apa-apa ya. Nanti kalian tinggal kalian cantumkan aja sumbernya. Kalau misalkan kalian nggak punya, itu kalian bisa pakai foto-foto misalkan benteng Vastenburg gitu ya. Misalkan sebelahnya itu ada gedung apa, misalkan gedung BI misalkan, ada gedung BI gitu ya. Adalah pas mengcapture gedung BI itu kelihatan benteng Vastenburg separuh gitu ya. Nah, itu foto itu dipakai nggak apa-apa. Meskipun objek yang kamu pilih benteng Vastenburg-nya itu hanya kelihatan separuh doang gitu. Itu kamu masukin aja nggak apa-apa. Yang penting itu semacam bisa menggambarkan kira-kira suasananya dulu tuh sekitarnya benteng itu tuh kayak apa gitu. Jadi ibaratnya data-data itu yang kalian dapat itu bisa macam-macam ya, bisa yang dari internet, dari pemiliknya langsung, atau bahkan kalian bikin sendiri, kalian gambar sendiri, kalian ulang sendiri, kalian ukur sendiri itu juga boleh kayak gitu. Terus kemudian wujudnya data itu bisa yang lengkap ya, misalkan foto sempurna bangunan full gitu ya, atau mungkin foto hanya separuh doang, atau foto kawasannya tok gitu, itu juga nggak apa-apa, atau petanya doang gitu, peta kotanya itu juga nggak masalah. Yang penting selengkap mungkin, sedetail mungkin yang bisa kalian dapat gitu. Dan sedikit saran saya ya, ini mungkin menambahi pertanyaannya Mas, nanti pertanyaan bagus karena berkaca dari tahun yang lalu, semester yang lalu itu banyak teman-teman yang kesulitan dapat izin untuk masuk ke bangunan itu.
atau kawasan itu. Jadi saran saya pilihlah bangunan atau objek atau kawasan yang itu tuh kalian nggak perlu bikin surat izin gitu, yang kalian gampang aksesnya gitu. Karena meskipun semenarik apapun, kalau kalian susah atau repot mengurus surat izinnya, bahkan mungkin nggak boleh masuk, harus harus via ini, harus melalui izin ini dan lain sebagainya, tetek mengek gitu, segala macam itu nanti malah kalian repot sendiri gitu. Itu ya, jadi saran saya pilihlah objek yang kalian mudah aksesnya. Gitu. Gitu Mas. Ya, ada lagi mungkin? Saya Pak, izin saya Pak. Silakan. Terkait jenis apa? Terkait tugas Pak. Jadi kan kalau nggak salah ada jenis-jenis konservasi yang bisa dipakai. Nah, yang saya bingungkan jenis-jenis jenis-jenis konservasi yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Jenis konservasi. Oh, sebentar. Coba saya stop share ya, saya tunjukkan materi yang kemarin ya. Nah. Oke. Nah. Ya, sudah terlihat? Udah Pak. Nah ya, jadi kalian bisa mengacu ke materi yang pertama ya, itu kan ada 5 ya. Ada preservasi, restorasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan juga replikasi gitu. Jadi apa ya, ibaratnya misalkan yang pertama, misalkan restorasi, nah itu misalkan contohnya apa ya, misalkan bangunan yang sebelumnya tuh ada tambahan-tambahan terus kalian kurang, terus dikembalikan seperti bentuk aslinya, nah kayak gitu. Kalian bisa mengacu ke materi-materi yang udah pernah saya kasih ke kalian gitu. Itu aja sih. Itu kalau saya harapkan mungkin ya, setidaknya kalau boleh saya harapkan atau saya usulkan, mungkin setidaknya bisa restorasi, preservasi, atau revitalisasi gitu ya. Kalau replikasi sama rekonstruksi mungkin agak jarang ya di Solo gitu kalau saya lihat gitu. Tapi kalau kayak preservasi, restorasi sama revitalisasi itu sepertinya cukup banyak di Solo gitu atau Sukoharjo. Gitu. Meskipun kalau ada ya, misalkan ada itu juga boleh kalian pakai gitu. Gitu. Ada 5 ini ya Mas ya. Itu. Ada yang mau ditanya lagi mungkin atau belum cukup jelas? Sudah cukup jelas ya Mas ya. Jadi kalian bebas milih, terserah berdasarkan materi yang sudah diberikan ke kalian. Itu ya. Sudah cukup jelas Mas? Mau bertanya lagi Pak. Kalau misal nanti untuk objeknya kebetulan sama tapi untuk jenis konservasinya itu berbeda, Pak? Ya, kebetulan sih memang saya mengharapkannya objeknya beda ya. Cuman kalau benar-benar kepepet banget, objeknya sama tapi jenis konservasinya itu berbeda, itu ya saya rasa mungkin masih nggak apa-apa gitu. Nanti tergantung isinya kayak apa ketika mengumpulkan gitu. Itu sih, makanya nanti kalian duluan gitu, cepet-cepetan untuk apa ya istilahnya, klaim gitu, saya bangunannya ini gitu atau objeknya ini gitu. Tapi kepepetnya sama selama isinya, pembahasannya atau apa ya, langkahnya yang disajikan itu beda ya, kepepetnya mungkin masih saya terima gitu, nggak apa-apa. Gitu ya Mas. Baik Pak. Jadi tergantung isinya sebetulnya. Gitu. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya.
nanti file materi hari ini akan saya share ke grup, terus juga tugasnya juga akan saya share ke grup, ke grup WA gitu. Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman, absen oleh ketua kelas gitu. Jadi sistemnya kita adalah toleransi keterlambatan 15 menit ya teman-teman. Jadi yang lebih dari 15 menit untuk pertemuan selanjutnya ya. Kalau sekarang mungkin masih dimaklumi, untuk pertemuan selanjutnya dan seterusnya itu tidak akan hitung sebagai presensi gitu. Itu jadi harapannya toleransi keterlambatan sebelum 15 menit. Oke, itu ada mau bertanya lagi mungkin? Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Jadi teman-teman kalau mau ngerekam, monggo silakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk bahan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kita masih ada waktu sedikit nih. Terkait tugas boleh, terkait materi juga boleh. Oke. Materi sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa coba baca-baca lagi materinya. Terkait tugas mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan susulan silahkan pertanyaan via grup WA. Itu entah terkait materi ataupun tugasnya. Oke, ini karena sudah waktunya lebih dari jam 9:04. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya izin untuk mengakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena setiap Senin pagi itu pasti prodi itu banyak banget WA, terus telepon dan lain sebagainya gitu. Jadi maaf kalau setiap Senin pagi itu mungkin agak sedikit sambi-sambi gitu ibaratnya. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama.